Pemirsa, hingga saat ini Imam Besar FPI Rizik Syihab masih belum memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan chat pornografi. Kuasa hukum Rizik Syihab menjelaskan alasan Rizik tak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya karena alasan kemanusiaan. Kuasa hukum Rizik Syihab, Kapitra Ampera, menyatakan bahwa hingga saat ini pimpinan FPI tersebut masih berada di Malaysia untuk menyelesaikan disertasinya. Sebelumnya Rizik Syihab juga sempat menunaikan ibadah umroh dan menjenguk anaknya yang melahirkan cucu ketiga di Yaman. Pihak Polda Metro Jaya sebenarnya telah melayangkan panggilan kedua untuk Rizik Syihab pada hari Senin 8 Mei lalu, untuk kemudian diperiksa pada hari Rabu 10 Mei sebagai saksi kasus dugaan chat pornografi yang melibatkan dirinya dan Firza Husein. Namun hingga saat ini Rizik Syihab belum memenuhi panggilan tersebut. Polda Metro Jaya berencana akan menjemput paksa Rizik Syihab setibanya di tanah air. Imam Besar Front Pembela Islam kembali mendapat panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus konten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dengan Firza Husein. Tidak hanya kasus dugaan pornografi, Rizik juga kerap berurusan dengan polisi dalam kasus penghinaan Pancasila dan penghasutan. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab kini kembali menjadi sorotan publik lantaran diduga terlibat atau setidaknya mengetahui sebuah kasus yang tengah diselidiki polisi. Di antaranya adalah kasus dugaan konten pornografi dalam chat aplikasi WhatsApp yang diduga dilakukan oleh Firza Husein dengannya. Pada panggilan kedua tanggal 10 Mei lalu, Rizik Syihab kembali tidak menghadiri panggilan Polda Metro Jaya karena beberapa alasan. Di antaranya karena masih berada di Malaysia untuk menyelesaikan disertasinya dan sebelumnya baru saja menunaikan ibadah umroh. Pada panggilan pertama tanggal 25 April silam, Rizik Syihab maupun istrinya juga tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan kasus dugaan pornografi. Kuasa hukum Rizik Syihab menyatakan kliennya tidak dapat memenuhi panggilan polisi karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Selain memanggil Rizik, polisi juga memanggil Firza Husein. Namun Firza batal datang karena sakit. Saksi-saksi lain juga turut dipanggil polisi, yaitu istri Rizik Syihab, Syarifah Fadlun, Muhsin Alatas, dan istrinya Fatimah. Tidak cuma tersandung kasus konten pornografi, Rizik juga kerap berurusan dengan polisi dalam kasus-kasus lain. Bahkan Rizik telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghinaan Pancasila setelah ceramahnya di Bandung, Jawa Barat 2 tahun lalu. Rizik dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri yang tersinggung dengan ceramah Rizik Syihab soal Pancasila dan ayahnya Soekarno. Namun Rizik membantah telah menghina Pancasila dan Presiden Soekarno. Rizik menyatakan ceramahnya 2 tahun lalu adalah pemaparan dari tesisnya tentang Pancasila saat menempuh pendidikan S2 di Malaysia. Rizik tidak hanya tersangkut masalah hukum di Jawa Barat. Di Jakarta, Rizik juga tersangkut masalah hukum terkait kasus logo Bank Indonesia dalam uang kertas rupiah yang ditudingnya mirip lambang PKI. Rizik Syihab adalah salah satu orang yang mempermasalahkan logo Bank Indonesia yang diduga mirip lambang PKI tersebut. Protes Rizik soal logo Bank Indonesia yang diduga mirip lambang PKI ini diunggah di media sosial YouTube. Ceramah Rizik ini pun dilaporkan 3 LSM. Salah satunya adalah Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah atau JIMAF ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Menurut JIMAF, ucapan Rizik di muka umum tersebut dinilai dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. JIMAF menyatakan, soal mata uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Rizik Syihab pun telah diperiksa penyidik Mapolda Metro Jaya dalam kasus ini. Penyidik mencecar Rizik dengan 12 pertanyaan, salah satunya terkait rekaman video ceramah Rizik. Tim Liputan MNC Media memberitakan.
Ya, pemirsa, kemarin alumni Bela Islam 212 melakukan penandatanganan petisi di halaman parkir Komnas HAM Jakarta. Penandatanganan petisi tersebut untuk mendukung Komnas HAM mengusut pelaku pelanggaran HAM terhadap ulama dan juga aktivis. Inilah penandatanganan petisi di atas kain sepanjang 1 km di halaman parkir Komnas HAM Jakarta. Aksi ini merupakan bentuk dukungan dan juga pelaporan kepada petugas yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis yang diteror dan dipenjara. Komnas HAM pun berjanji akan menemui seluruh korban kriminalisasi untuk mendalami kasus tersebut. Jangan pilih. Sejak kasus Ahok mencuat pertama kali sekitar bulan September, rangkaian unjuk rasa kubu kontra dan pro Ahok silih berganti. Meski dijamin oleh undang-undang, penyampaian pendapat di muka umum harus tetap mematuhi aturan yang berlaku. Kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok mulai heboh sekira bulan Oktober tahun lalu saat masa FPI mulai memprotes pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu 27 September 2016. Waktu itu masa FPI berunjuk rasa di Balai Kota menuntut Ahok diproses hukum karena pernyataannya yang dinilai menista agama. Aksi-aksi ini kemudian bergulir beberapa kali dan puncaknya terjadi pada aksi Bela Islam 2 Desember 2016 atau dikenal dengan Aksi 212. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI mengklaim aksi damai 212 ini dihadiri oleh 7 juta umat Islam. Massa menggelar aksi dengan memanjatkan zikir dan doa bersama di lapangan Monas hingga bundaran Patung Kuda. Aksi pada waktu itu menuntut Ahok ditahan dalam kasus penistaan agama. Aksi ini berjalan tertib dan damai sampai batas waktu yang ditentukan untuk menggelar aksi. Tidak hanya aksi menentang Ahok, aksi-aksi pro Ahok juga terjadi selama proses hukum terhadap Ahok berlangsung. Bahkan kedua kubu kerap menggelar aksi secara bersamaan mengawal persidangan Ahok di Gedung Kementerian Pertanian. Selama ini aksi kedua kubu berjalan tertib meski sempat terjadi gesekan di saat sidang putusan di mana massa pro Ahok terprovokasi oleh orang yang meledek mereka. Namun situasi kembali kondusif. Setelah Ahok divonis 2 tahun penjara, aksi-aksi para pendukung Ahok berlanjut hingga saat ini. Mereka mengikuti kemanapun Ahok pergi, baik saat ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, sampai ke Makobrimob, Depok, Jawa Barat. Di rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur, para pendukung Ahok menggelar aksi hingga malam hari. Mereka menuntut Ahok dibebaskan dan tidak ingin membubarkan diri sampai mereka diizinkan bertemu dengan Ahok. Saya Kapolres Jakarta Timur mengambil langkah diskresi institusi, diskresi keputusan saya, kita akan menjaga sebaik-baiknya, tapi kita harapkan mereka juga jangan berlarut-larut. Ada titik waktu yang mereka juga harus kembali, gitu loh. Jangan kemudian memanfaatkan situasi sehingga nanti disusupi oleh pihak-pihak lain yang dia bertanggung jawab, gitu. Aksi yang digelar sampai malam hari ini membuat Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Andri Wibowo turun tangan, membujuk massa membubarkan diri karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Namun pihak Kapolres mengaku lebih memilih menggunakan diskresinya untuk tidak membubarkan paksa para demonstran. Massa akhirnya membubarkan diri setelah pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menemui mereka dan meminta massa bubar dengan tertib. Dengan syarat, saya minta dengan syarat, kalau kalian cinta sama Pak Ahok, cinta sama Indonesia, cinta sama Jakarta sebagai warga negara yang baik, setelah ini saya minta kalian untuk pulang ke rumah, ya. Usai dari Cipinang, massa pendukung Ahok melanjutkan aksinya di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Aksi menuntut Ahok dibebaskan dari tahanan berlangsung malam hari. Di hari libur perayaan Waisak, para pendukung Ahok tetap melanjutkan aksi mereka di depan Makobrimob Depok, Jawa Barat. Mereka tetap menuntut Ahok dibebaskan dari tahanan. Dalam negara demokrasi, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum bisa dengan unjuk rasa, pawai, rapat umum, serta mimbar bebas.
Meski dijamin undang-undang, pelaksanaan aksi harus mematuhi aturan, sebab tidak jarang aksi-aksi massa berujung ricuh. Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Kapolri mengatur unjuk rasa di muka umum yang tertuang dalam Perkap nomor 9 tahun 2008. Pasal 6 Perkap nomor 9 tahun 2008 menyatakan, penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di tempat terbuka antara pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore waktu setempat. Di tempat tertutup boleh dilakukan hingga pukul 10 malam waktu setempat. Namun pasal 11 melarang penyampaian pendapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yaitu hari besar nasional seperti Tahun Baru, Hari Raya Nyepi, Hari Wafat Isa Al-Masih, Isra Mi'raj, Kenaikan Isa Al-Masih, Hari Raya Waisak, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Maulid Nabi 1 Muharram, Hari Natal, 17 Agustus, dan hari besar lain yang ditentukan pemerintah. Tim Liputan MNC Media memberitakan.